Kembali lagi bersama skill bahasa, kita akan membahas TOEFL structure. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis teman-teman. Nah, di sini kalau kita analisa mana subjeknya teman-teman. Yang pertama di kata many companies. Di sini adalah subjeknya. Kenapa? Karena ada the setelahnya ini ya. Pasti dia adalah noun lagi. Nah, terus antara across dan have bagaimana teman-teman? Across dan have, verb intinya yaitu have, more, did ini. Kenapa? Karena kalau ada have atau has atau had plus verb 3 dia pasti verb asli ya, verb asli. Jadi ini verbnya. Nah, terus non yang di sini apa? Nah, berarti di sini adalah PP. Jadi preposition dan objeknya ini itu adalah penjelas subjeknya, atau boleh teman-teman bilang subjeknya dari many sampai country, tapi intinya di companies, makanya verbnya pakai have. Nah, setelahnya ada the concept, ini objek dari verb molded kan, objeknya. Terus ada describes, ini verbnya, verb lagi teman-teman, terus diikuti PP ya, sampai akhir ini ternyata PP. Ini adalah preposition noun, terus preposition noun lagi ya, atau gerund. Nah, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya bravo. Kenapa bravo kira-kira? Karena sudah ada subjek verb, terus ada verb tiba-tiba. Berarti intinya kalau enggak subjek verb conjunction subjek verb, atau kalau ada nonnya bisa jadi gini ya, subjek verb objek. Nah, ini kan berupa noun ya kan, conjunction subjek verb atau langsung conjunction verb. Nah, yang ini miliknya adjective clause, yang ini noun clause bisa, terus adverbial clause bisa. Nah, kalau kita pakai and teman-teman nggak setara nanti ya, nggak setara. Wolf dan many companies ini nggak setara ya, jadi makanya apa kurang tepat, meskipun secara karakter kan sama, subjek verb conjunction terus ada subjek verb lagi. Nah, kalau ada and teman-teman, and or but, nah tanda mudahnya ya, kalau di belakangnya diikuti subjek verb, di depannya ada subjek verb juga, maka harus ada koma. Di sini ada koma? Tidak, makanya alfa salah. Terus kalau Charlie kenapa salah? Charlie kenapa salah? Karena di sini what miliknya non clause, sedangkan jatuhnya setelah noun, jarang sekali kita gunakan karena tidak ada kaitannya ya teman-teman. Jadi makanya Charlie salah. Nah, delta itu sebenarnya sama dengan alpha ya. Nah, harus ada koma. Sebenarnya ada fun boys. Nah, ini ya fun boys. And or but also for yet. Nah, ini ya. Ini semuanya harus ada koma di depan. Makanya yang paling tepat bravo. Selain that, nah di sini kan conjunctionnya terus subjek. Selain that bisa diganti dengan which gitu ya. Nah, polanya yang kedua ini. Oke, next. Number 2, 20 detik untuk menjawab.
Oke, waktu habis, jawabannya adalah Charlie. Nah, ini langsung kita munculkan jawabannya. Kenapa? Karena di sini kalau kita analisa verbnya will bla 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 be. Nah, ini will be ya, not necessary kan adverb. Jadi adverb itu boleh di antara verb ya. Oke. Terus ada pp di akhirnya. Pp. Nah, di depan ternyata in, ini preposition objeknya, ya kan? Terus of preposition objeknya. Nah, ini jadi PP. Jadi kita butuh apa? Butuh subjek karena sudah ada verb. Jadi PP itu kan nggak boleh jadi subjek. Butuh conjunction? Tidak. Makanya si Alfa salah karena di sini ada conjunction subjek terus verb. Padahal di sini langsung verb. Kan si in the first bla bla sampai budget itu bukan subjek. Selamanya prepositional phrase atau PP nggak bisa jadi subjek, makanya Alfa salah. Kalau Bravo sudah ada verb will, ngapain nambahkan appear, ya kan? Ngapain nambahkan appear? Di sini verb, ini subjek, malah kurang conjunction. Ini miss conjunction. Nah, delta dulu nih. Delta ini salah kenapa? Despite itu PP. Nah, ini objeknya nih. Jadi di sini kan prepositional phrase-nya sampai sini. Nah, nggak ada subjek, makanya salah. Nah, kenapa kok Charlie benar? Ini adalah kan ada conjunction subjek, conjunction verb, conjunction verb langsung. Nah, ini conjunctionnya what appears itu verbnya. Boleh teman-teman, boleh. Nah, ini miliknya si non clause. Nah, non clause bisa conjunction verb, bisa conjunction subject verb. Non clause itu bisa ya. Nah, fungsinya non clause bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek dan lain sebagainya, layaknya noun. Nah, jadi di sini si conjunction verbnya kita jadikan subjek, lalu muncul verb terus lanjutannya. Boleh nggak? Boleh. Makanya yang paling benar ini. Kalau kita tambahkan alfa tadi salahnya kenapa? Si verbnya tidak memiliki subjek. Sedangkan kalau kita munculkan si non clause ini, conjunction verbnya itu sebagai subjek. Itu bedanya ya teman-teman. Oke, next. Number 3, 20 detik untuk menjawab. Oke, belum saya masukkan jawabannya, kita analisa dulu. Conjunction nih di depan sendiri ada if conjunction. Nah, ada koma, berarti ada dua kalimat teman-teman. If conjunctionnya, terus ada a would label itu subjeknya, indicates itu verbnya, verb indi ya. Ternyata di sini muncul conjunction lagi, boleh nggak? Boleh ya. Ini kan adjective clause. Nah, conjunction subject verb. Nah, ini menjelaskan sih. Ini sebagai non clause ya, karena indicates kan verbnya. Ini non clause. Boleh nggak? Boleh ya. Nah, setelahnya si if kan polanya if subject verb koma subject verb. Nah, setelahnya kan ada subject if terus does not mean, ini verbnya sudah lengkap. Nah, tapi muncul verb lagi, maka kita butuh subjek, conjunction subject verb lagi ya. Boleh conjunction subject verb atau conjunction verb. Mana yang benar teman-teman? Jawabannya adalah karena sudah ada verb, berarti kita nggak mungkin butuh verb ya, cari conjunction subject saja atau conjunction. Nah, jadi jawabannya adalah Charlie ya.
gitu ya. Berarti di sini kita butuh conjunction subject karena verbnya sudah muncul. Kenapa nggak pakai n? Nah, n itu harus ada koma di depannya, makanya alfa salah. Kalau kenapa nggak pakai bravo yang n saja, nanti langsung verb, itu salahnya di sana ya, karena nggak setara nih is dan does mean. Nah ya, itu kurang tepat. Kenapa nggak when saja, kan bisa conjunction verb. Nah, when itu rata-rata when diikuti subject verb. Kalau diikuti verb, maka verbnya verb in atau verb 3. Apakah dia verb in atau verb 3? Bukan, makanya delta salah. Oke, next, number 4. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah delta. Nah, kita munculkan langsung jawabannya nih, delta. Kita analisa. Nah, verbnya langsung tembak ke verbnya saja, nggak apa-apa ya. Has itu pasti verb asli, has been recognized. Ini verbnya sampai sini ya, dia pasif, verb asli. Terus ada been lagi, ternyata been expanding. Nah, itu verb lagi. Kita analisa ke depan sekarang. Read need-nya need for, ini nggak mungkin verb ya. Nah, need di sini fungsinya sebagai noun, teman-teman. Nah, sebagai noun. Jadi ada noun, terus diikuti for, space, low, ini pp, terus to include, ini verb palsu sebagai pp juga, commercial concern. Nah, ini pp ya. PP yang menjelaskan not see a need. Nah, berarti subjek sudah ya, ini subjeknya nih, ini terus verbnya has, terus ada verb lagi. Nah, in as much as. Nah, as-nya di sini kan bisa jadi conjunction ya. Nah, conjunction kalau jadi conjunction harus berpasangan, kalau tunggal maka preposition. Nah, makanya tadi jawabannya yang delta, as. Nah, itu jadi conjunction, harus berpasangan, as much as, terus ada subjeknya ini ya, subjeknya, terus verb bantunya has been. Kalau been langsung masih salah, makanya kalau kita jawab alpha pasti salah ya. Kalau bravo salahnya kenapa? As much. Nah, ini kan preposisi, tapi kok diikuti subject verb. Nah, itu makanya salah. Kalau yang Charlie salahnya verb, ngapain dulu verbnya ini ya. Conjunctionnya sudah benar, tapi verbnya ngapain di depan. Nah, ini makanya salah. Oke, next. The last number 5. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah bravo. Kenapa bravo? Kita analisa bersama. Ini kan sudah memiliki anak kalimat ya, teman-teman. Nah, kalau kita analisa nih, the report on the nuclear. Nah, ini non intinya nih, diikuti pp, nuclear power plant. Nah, ini pp. Bisa kita simpulkan the report sampai plan itu adalah subjeknya, indicated itu verbnya, that itu conjunction, teman-teman. Nah, that conjunction, ternyata that-nya diikuti conjunction lagi ya kan, anak kalimatnya nih di sini conjunction subject verb gitu ya. Terus tiba-tiba unsafe.
hansif ini kan adjektif. Nah, karena sudah ada dua conjunction, maka kita butuh subject verb lagi ya. Makanya yang paling tepat yang bravo, subjeknya it, verbnya had. Kalau teman-teman tambahkan conjunction lagi, harusnya ada 3 subject verb. Kan subject verb pertama the report nih, terus conjunction, subject verb, conjunction, subject verb. Nah, kalau yang dari adverbial clause boleh juga seperti yang di atas, subject verb, conjunction, conjunction, subject verb, koma, subject verb. Ini sebenarnya sama. Conjunction yang pertama itu menghubungkan antara kalimat inti ini dengan kalimat di belakangnya. Sedangkan conjunction yang kedua menghubungkan kalimat ini dengan ini ya teman-teman. Jadi ini dan ini tuh. Sedangkan yang conjunction pertama menghubungkan yang depan dan yang belakang. Oke, mudah ya. Nah, jadi makanya kalau tambahkan conjunction lagi terus subject verb, salah, harusnya nambah subject verb lagi. Kalau Cali ini nambah verb lagi, setelah koma langsung verb, padahal nggak ada koma di depan, makanya Cali salah. Delta pun sama ya, nambah conjunction lagi, makanya salah, ada subject verb. Nah, yang benar yang tak bravo. Oke, nah, polanya seperti itu. Oke, thanks for watching.